Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini aku mau menuntaskan tugas presentasi kelompok 1 dengan materi yang berjudul pendekatan psikoanalisis. Sebelum memulai materi presentasi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian. Jadi, teori psikoanalisis adalah salah satu teori dari Sigmund Freud yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Selanjutnya, materi kedua itu ada konsep-konsep psikoanalisis, yaitu ada struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian ini ada 3. Yang pertama itu ada id. Jadi, id itu merupakan dorongan biologis yang berada dalam ketidaksadaran atau dorongan nafsu yang beroperasi menurut prinsip kenikmatan, pleasure principle. Struktur mental ini sudah ada sejak lahir. Nah, id ini posisinya di bawah sadar. Menurut Gerard Corey, id itu merupakan tempat bersemayam naluri-naluri. Id ini kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Id itu bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh satu kepentingan, yaitu memuaskan kebutuhan-kebutuhan naluriah sesuai dengan asas kesenangan. Selanjutnya, yang kedua itu ada ego. Ego adalah struktur pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan, itu reality principle, yang mengutamakan pemikiran logika dan rasional. Nah, ego ini berada di tahap sadar. Nah, menurut buku Gerard Corey, ego ini kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Ego ini mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Dengan diatur oleh asas kenyataan, ego berperilaku realistis dan berpikir logis, serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuas kebutuhan. Yang terakhir atau yang ketiga, itu ada superego. Nah, superego itu merupakan struktur yang terbentuk dari komponen sosial dan moral. Struktur ini bertanggung jawab menentukan tingkah laku baik dan buruknya, beroperasi menurut prinsip moral. Struktur ego ini berada di tahap sadar. Nah, menurut Gerard Corey, superego ini mempresentasikan hal-hal yang ideal, alih-alih hal yang real, dan mendorong bukan kepada kesenangan, melainkan kepada kesempurnaan. Superego mempresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Superego ini berfungsi menghambat impuls-impuls id. Selanjutnya, materi yang ketiga itu ada hakikat psikoanalisis. Jadi, dalam pendekatan psikoanalisis, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan egonya pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Next, materi keempat itu ada dinamika kepribadian. Nah, menurut Freud ini mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Selanjutnya, materi kelima yaitu ada 5 tahap psikoanalisis. Yang pertama itu ada tahap oral dari usia 0 hingga 1 tahun. Nah, pada tahap oral ini, pusat kesenangan berada di mulut, menyusu, dan menggigit. Konflik utama dari tahap oral adalah penyapihan. Selama tahap ini, zona erotis adalah mulut karena interaksi bayi terutama melibatkan area ini. Yang kedua itu ada tahap anal dari usia 1 hingga 3 tahun. Pada tahap anal, fokus pada kontrol kandung kemih dan usus, yaitu toilet training. Kesenangan berasal dari menahan atau melepaskan kotoran. Tahap ini menekankan kontrol kandung kemih dan usus dan merupakan waktu ketika anak-anak disapih dari popok dan dilatih menggunakan toilet. Yang ketiga itu ada tahap falik dari usia 3 hingga 6 tahun. Fokusnya pada alat kelamin. Anak menyadari perbedaan gender dan mengalami kompleks Oedipus atau Elektra. Nah, pada selama tahap ini, alat kelamin adalah zona erotis
Dan teori ini menyatakan bahwa pada tahap inilah anak laki-laki dan perempuan menyadari perbedaan mereka. Pada saat ini, seorang anak mungkin melihat ayahnya sebagai saingan untuk mendapatkan perhatian ibunya. Ini dikenal sebagai kompleks Oedipus. Atau seorang anak perempuan mulai memandang ibunya sebagai saingan untuk mendapatkan perhatian ayahnya atau memiliki kompleks Elektra. Selanjutnya, yang keempat, itu ada tahap laten dari usia 6 tahun hingga pubertas. Nah, pada tahap ini energi seksual terpendam. Anak lebih fokus pada sosialisasi, sekolah, dan hobi. Selama tahap ini, perasaan atau keinginan seksual tetap terpendam atau ditekan seiring berkembangnya ego dan superego. Anak-anak juga mulai lebih banyak bersosialisasi dan mengembangkan minat intelektual melalui sekolah dan kegiatan lainnya. Yang terakhir, itu yang kelima, adalah tahap genital. Jadi usianya itu dari pubertas hingga dewasa. Pada tahap ini kematangan seksual kembali aktif dan berfokus pada hubungan lawan jenis yang sehat dan bertanggung jawab dewasa. Pada tahap akhir ini, libido seorang kembali aktif dan pada awalnya individu mulai mengembangkan ketertarikan pada lawan jenisnya. Selanjutnya itu ada tujuan. Jadi tujuan terapi psikoanalisis klasik adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisis, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Adapun peran konselornya, yang pertama itu membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Yang kedua itu ada konselor memberikan perhatian kepada resistensi klien. Fungsinya adalah mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Selanjutnya, di samping itu semua ada kelebihan dan kekurangan pada pendekatan psikoanalisis. Kelebihannya itu yang pertama, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. Yang kedua itu ada pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Adapun kekurangannya, yang pertama itu pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Kekurangan yang kedua itu ada terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama atau istilah mohon dimaklumi, dan apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.